pernyataan si Iwan sekarang kan dipoto. Suruh dia foto, nanti ngomong aja gitu. Silakan. Ini kalau duduknya mau Ini yang produk barunya. Ya. Ini untuk minum. Yang hitam ini. Yang hitam. ada KTP-nya? Jadi mau aku untuk minumku. Biar lagi di mobil. Yang hitam, yang hitam. Itu udah nyaman ya? Nanti dipoto ya. Berkas si Iwan. Ya. Nama saudara. Nama saudara, saudara Sambil Marti. Siapa ini? Ya. Siapa itu? Lahir di Rahab. tanggal 7 November 1962. Betul. Agamanya Islam, pekerjaannya wira swasta. Betul. Tempat tinggal Jalan itu Rencana 4 SK 33 nomor 18 dan nomor 15 Kelurahan Depok. Depok. Iya. Bukan Depok. Pondok Provinsi. Pinang. Iya. Iya. Kelurahan Pondok Pinang. Biar aman atas selatan ya. Dengan satunya satu ekonomi hari ini sehat Pak. Siap. Sehat ya. Karena memang Kenal. Kenal. Keluarga ya. Kenal Pak Firman. Ya. Baiklah, ini saudara hadir di sini ini memang di BAP di belakang saya tulis tidak ada, tapi di resume itu ada. Di resume saya konfirmasi, saya prosedur saudara, pernah saudara dimintai dalam BAP itu saja untuk terdakwa Pak Firman. Terima kasih Ketua Majelis Kehormatan Majelis yang mulia. Waktu saya di BAP di Polda Metro Jaya di unit 3 kali saya meminta dilakukan BAP konfrontir antara saya, Iwan dan Kiflan, tapi tidak dipenuhi oleh penyidik. Ya ini di resume ini muncul ini saudara sebagai saksi yang ke-23, tapi di BAP tidak ada, tapi di keterangan saksi ada. Jadi saudara di sini kita oleh terdakwa ya. Kita sempat dulu sudah jadi saksi ya. Siap. Ya itu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah sebagai sebagai saksi saksi akan memberikan akan memberikan keterangan yang benar keterangan yang benar dan tidak lain dan tidak lain daripada daripada yang sebenarnya. yang sebenarnya. Pernah saudara diminta keterangan di kepolisian dalam saya. Saya tidak pernah diminta keterangan untuk Kiflan Z.
Tidak pernah, kecuali Iwan yang diminta jadi Iwan Kiflan Zen. Tidak pernah saya di BAP untuk menjadi saksinya Kiflan Zen. Saya tadi kita melihat 3 kali saya mengajukan permintaan BAP konfrontir antara Iwan saya Kiflan, tapi tidak dipenuhi. Yang minta saya, Pak, saudara. Saya minta. Saya minta. Konfrontir ya. 3 kali. Coba bawa Pak di depan. Ayo Pak. Pergi sana. Pernah dengar katakan Ini kan dari saya pribadi saya bukan itu. ini. Iya. Iya, pribadi saya sama Kurniawan cabang-cabang tanya-tanya. Kan Kiflan khusus kan. Ada Pak ya? Ada. Baiklah, yang saya tanyakan, saudara, kapan kenal dengan Pak Kiflan? Saya dengan Pak Kiflan ini sama-sama. Kenal pertama kali. Pertama kali kenal Pak Kiflan sejak zamannya Pak Harto. Waktu dia menjadi Kaskostrat, Pangkostrat. Tidak tahunnya dia Pak, tahunnya tahun. Tahun 97 mulai kenal. Kenal dalam hal apa waktu itu Pak? Ya dulu karena saya dulu di P3 sedang berhubungan dengan konsultasi di DPR. Itu waktu di MPR saya banyak berhubungan dengan TNI. Beliau pejabat Pak itu dia Kaskostrat. Kaskostrat. Ya. Di situ mulai kenal ya? Ya kenal, terus berlanjut dia masih menjadi pengurus P3. Jadi saya lebih senior di P3 dibandingkan Pak Kiflan, Pak. Saya lebih senior. Iya. Saya masuk P3 itu 96. Iya. Pak Kiflan masuknya di P3 2014. 2014 berapa pada tahun ketiga? Di situ mulai, kalau orang bisa mulai akrab ya? Atau Ya tambah akrab. Ya, halo. Berkaitan dengan perkaranya Pak Kiflan Zen ini, apa sudah ketahui? Saya hanya ketahui sebatas aktivitas dia ini anti PKI, anti komunis. Iya. Itu dan sehingga dia waktu ada acara peringatan Supersemar minta bantuan uang. Tahun berapa Pak? Tahun 2019. Tahun 2019? Ya, pada bulan Maret 2019. Tahun 2019 ya? Iya, Maret 2019. Tempatnya, harinya masih ingat? Tepatnya pertemuan saya di kafe Sobuntut Pondok Indah 3, Pondok Indah Mall 3. Tapi Sobuntut ya? Ya. Ceritakan pertemuan waktu itu. Ya, pertemuan minta ketemu itu dalam rangka diskusi mengenai soal P3 ini nanti Pilpres mau kemana sebagian atau kemana gitu, terus tentang pengamatan dia tentang akan bangkitnya
lagi gerakan PKI, ya, yang kita mulai masif. Itu diskusi sehingga pada saat nanti ada acara Super Semar minta bantuan, dan saya bantu 50 juta. 50 juta. Iya. Waktu itu di sana juga ada saudara Doni Kurniawan. Belum ada. Belum ada ya. Nggak ada. Iya. Sekarang nggak ada. Jadi 50 juta untuk acara Super Semar. Iya. Terus kemudian beberapa setelah dia kasih 20 juta, dia menelpon saya bahwa dia ada di Boyolali kalau tidak salah, keliling-keliling Jawa, dari Jakarta ke Boyolali, ke Malang, Surabaya, ketemu kiai-kiai untuk mewaspadai kebangkitan PKI kalau nggak salah itu. Terus suatu saat kita lagi minta uang lagi, bantuan lagi untuk kegiatan Super Semar lagi, acara-acara diskusi mengenai kembali ke 425 macam-macam atau diskusi. Ini bulan apa? Berikutnya. Itu April. Ya. Ya. April, kalau salah April. Nah di situ kan dia, saya telepon, saya bilang, sudah pasukan, uangnya sudah ada ini, sudah boleh diambil. Dia suruh Iwan, situlah Iwan. Iya. Minta bantuan berapa waktu? Dia minta 50 juta lagi Pak. Dan dia tidak minta jumlahnya, dia tidak tentukan jumlahnya. Saya yang menentukan jumlahnya. Coba minta bantuan ya. Iya. Kemudian Rupanya dia lagi di Padang itu nggak salah, di Sumatera Barat. Dia suruh Iwan. Iwan ini namanya pun saya tahunya Iwan, ternyata Hilmi Kurniawan. Saya tahunya di sini baru nama Hilmi Kurniawan itu. Jadi Hilmi Kurniawan ini atau Iwan ini, kalau bukan Pak Kiflan yang suruh ambil uang sama saya, tidak akan pernah ketemu saya empat mata dengan rombongannya itu sama saya. jadi Pak Kiflan menyuruh Iwan. Nyuruh Iwan Untuk rumah saudara. untuk kerja sama saya pertama kali, ya kan? Iya. Dua kali Kiflan ketemu saya, suruh ketemu Iwan dua saya sama saya. Pertama bulan Maret juga, cuma saya waktu belum yakin sama orang ini, sehingga saya tidak kasih uang. Saya belum punya uang. Pakai 10 juta saja, 10 juta itu ongkos pulang karena Iwan ini membawa rombongan banyak orang. Iya. Ada Iwan sendiri, istrinya, ada Kak Judin, ada saya nggak tahu lah orang-orang ini. Iya. Saya punya kebiasaan itu ketua majelis. Kalau saya tidak kenal orang, saya nggak bisa berlama-lama sama orang tersebut. Karena Iwan ini bawa teman-temannya, saya tidak kenal siapa teman-temannya ini, maka saya dengan refleks, dengan inisiatif, ambil KTM, kasih uang sepulang. Karena saya tidak kenal mereka siapa. Itu saya punya adab berteman. Kalau saya tidak kenal orang, apalagi Iwan ini menurut saya tidak pernah menyampaikan bahwa dia akan bawa banyak orang. Ya, Iwan tidak pernah menyampaikan kepada saya untuk menurut saya bahwa dia akan bawa teman. Tidak pernah. Saya pikir sendirian, saya bawa teman-teman. Saya sama istri saya Pak, saya kan nggak enak ada perempuan sini. Saya tidak kenal mereka, terus saya KTM kasih uang. Saya bilang nanti kamu kembali sih, saya tanya Pak Kiflan lagi. Nanti 2 minggu kemudian Kiflan terus lagi. Nggak dulu mana? Waktu itu di mana pertemuannya yang pertama itu? Di Saigon Cafe, Pondok Indah Pol 3. Enggak, waktu yang kasih uang 10 juta. Iya, di Saigon Cafe. Sama juga. Sama juga. Ya, jelas. Terus nanti sekitar bulan akhir Maret atau awal April, Kiflan satu lagi. Sebelum Pak Kiflan, wah sudah ada nih, suruh ambil. Oh iya, saya suruh orang lagi, suruh Kiflan, suruh si Iwan ambil. Itu bulan awal April atau awal Maret atau awal April lupa tanggalnya. Tempatnya sama, saya kafe. Saya kasih 50 juta dalam amplop. 10 juta ya? Ya, 50 Pak. Yang 10 juta pertama. Iya. Yang kedua 50 juta. Akhir Maret atau awal April. Iya. 50 juta saya kasih Ke Iwan. ke Iwan ya. Itu kalau pertama kan 10 juta. Ya, ini kedua kali. Ya itu sekarang berapa hari? Ya, 2 mingguan. 2 minggu ya. Juga di kafe Saigon ya? Saya ikut kafe. Karena kenapa bertemuan di dia? Karena punya rumah di sampingnya saya ikut kafe Pak, dekat Ya. sebelah. Waktu itu dikasih amplop uangnya?
50 juta dalam amplopnya ada tutup BNI, ada amplop BNI. Yang terima Iwan ya? Iwan. Waktu itu nggak ada pesanan dari Iwan pada Bapak? Sama sekali Iwan tidak pernah cerita ada pertemuan dengan Pak Kiflan, tidak pernah cerita ada kegiatan dengan Pak Kiflan, tidak pernah ada rencana beli senjata, tidak pernah cerita senjata akan dipakai pembunuhan ini, sama sekali tidak ada. Hanya duit kita. 50 juta ya? Itu untuk Pak Kiflan uang itu. Ternyata uang itu nggak dikasih ke Kiflan. Pada akhirnya saya tahu dia dikasih Kiflan, dia pak sendiri, bagi-bagi. Bapak tahu dari siapa? Dari sama Iwan sendiri. Dia kasih istrinya 10 juta, dia kasih Tajudin 20 juta. Itu cerita Pak Iwan. Kan yang dulu kan Pak Gibran ya, ngambil uang ke saudara. Apa namanya proyek itu hanya sudah saya serahkan ke Pak Iwan. Ya itu kan Kiflan bilang kota Pak, saya nggak cek lagi sama saya tidak cek lagi ke Kiflan, nggak cek. Sampai kan dia saya juga nggak tahu kalau sebelumnya saya tidak tahu Iwan ini dengan Kiflan berhubungan, saya nggak kenal. Sebelum saya tidak tahu. Iwan ini pun kenal saya di seminar, diskusi, tapi secara empat mata tidak pernah ketemu sama saya. Nanti ketemu sama saya itu ada uang itu aja. Jadi saya pikir siapa ini orang, apa itu tentara, ternyata mereka itu tentara juga ya. Saya. Ya, kalau berkaitan dengan ini servis-servis di depan itu nggak ada, saya kenal Pak, saya kenal dia di sini di sidang ini. tidak. Saya nggak pernah lihat apa ini, saya nggak tahu ini. Tapi inilah membuat saya terpidana. Bahwa saya tidak tahu sama sekali barang ini. Ya. Baiklah sih. Pada waktu Iwan ya disuruh kita ngambil uang itu nggak ada perjalanan lain ya? Sama sekali. Pak itu majelis yang mulia. Saya ini anggota DPR 2 periode Pak. Saya Pak Hamzah jadi Wapres. Saya adalah bendahara umum. Mungkin Pak, masuk akal tidak saya sebagai politisi pengusaha. Saya Kiflan minta uang untuk bisa dapat 10 orang Pak. Pak, apa saya orang bodoh Pak? Jadi tidak ada dikatakan ya memang sudah Sama kan, Pak, itu ya salah satu perkataan yang lucu itu teman saya Pak. Teman saya dekat sekali sama saya. Bagaimana Pak saya tahu? Nggak, Pak ini nggak ada sama sekali Pak. Saya nggak tahu Iwan sama Kiflan, sama saya sih nggak ada. Tahu ya? Ya. Karena ini yang meminta adalah pengacara dan pengacara juga. Sudah ada pertanyaan? Tapi setelah dari pengacara Pak. Ya, atas izin yang mulia, kami akan mengajukan beberapa hal, mungkin banyak, kepada saksi. Sebelum ke hal yang lain, di sini di depan mata kami ada dakwaan. Dakwaan itu halaman 5 dan kawannya lagi nanti ada di halaman 10 ya, di dakwaan. Kami ingin bacakan bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2019 terdakwa itu Pak Kiflan maksudnya, karena ini dakwaan beliau, saksi Habil Marati, saksi Adnil dan saksi Amai Julfi dan alias Vivi yang ditangkap oleh petugas Polri. Ya. Sudah didengar? Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2019 terdakwa itu Pak Kiflan, saksi Habil Marati, saksi alias Vivi juga ditangkap. Masih ingat kapan saksi ditangkap? Saya. Iya. Ketua majelis izin menjawab. Ya, silakan. Yang pertama, saya ini bukan ahli hukum, tapi saya menjadi belajar hukum ketika Ahmad Yani kemarin. P3.
dipanggil mau ditangkap sama Mabes Polri, tapi dia tidak mau karena dia bertanya, ini apa? Apakah ini pengembangan kasus atau apa? Ternyata pengembangan kasus, sehingga dia tidak mau ditangkap. Sampai hari ini dia jadi saksi. Demikian juga majelis hakim. Saya ditangkap di rumah tanggal 29 Mei, ya kan? Ini harusnya pengembangan kasus. Saya belum pernah dipanggil sebagai saksi. Ya. Ini kalau perkembangan kasus, saya mestinya dipanggil dulu untuk dikonfrontir Kiflan sama Iwan. Ini saya langsung tangkap dan ditahan. Saya akan ditunggu, tapi menurut saya sebagai orang beriman, karena ini mungkin sudah tertulis di Lauh Mahfuz, ya sejalani aja. Bagi saya ini sudah given bagi saya, gitu kan? Saya agak bisa, saya nggak suka, agak tidak mudah lah. Jadi sudah takdir harus jalani. Ya itu bagi saya. Makanya saya bersaksi hari ini atas dasar sumpah saya barusan. Ya kan? Jadi saya ditangkap pada tanggal 29 Mei sekitar jam 9 malam. Tapi yang nangkap saya itu orang-orang baik semua, kooperatif, artinya mungkin saya paham tadi baik-baiklah. Saya diperlakukan yang baik, sopan dan nice lah, bagus. Jadi tangkap 29 Mei ya, bukan 21 Mei. Enggak, saya 29 Mei. Karena di dakwaan halaman 5 dan halaman 10 dikatakan tanggal 21 Mei. Saya akan ngerti apa perbedaan 29 sama 21 Mei itu. Apa ada konteks hukum atau hanya kesalahan ketik atau Ya kalau salah ketik harusnya eksepsi kami dikabulin. Karena ini masuk eksepsi kami kemarin. Katanya pokok perkara, maka aku tanya sekarang. Ditangkap 21 Mei apa 29 Mei? 29 Mei jam 9 malam 2019. Nah, bukan 21 Mei 2019 ya. bukan, itu kalau salah itu Iwan. Karena di eksepsi kami katakan itu, tapi putusan majelis katakan ini masuk pokok perkara. Begitu juga jawaban jaksa, maka aku tanya sekarang. Ya, jadi 21 Mei ya. 29. 29. Oke, terima kasih. Saya bergeser lagi. Agak panjang nih Pak ya. Rumah Jumatan ini hati-hati yang ngomong. Ya nanti Jumatan stop lah. Ya. Ya, tenang saja. Saksi masih ingat nomor perkaranya berapa dulu? Enggak ngerti saya. Waktu di pengadilan ini, Enggak. kalau saya kasih nomornya masih ingat? 9, 5, Begini majelis saya 9. Saya jelaskan. Saya sampai dengan hari ini tidak pernah menerima SPDP. Sampai hari ini. Sampai saya divonis berapa setahun? 2 tahun berapa setahun? 2,7 tuntut. 2,5, 2,6. Itu jaksanya tanya kan. Saya divonis 1 tahun. Sampai hari ini saya belum menerima SPDP. Tapi lagi-lagi majelis itu takdir. Saya terima. Ya, saya orang insya Allah saya akan balas di akhir nanti. Bacaannya apa itu bisa dibalas? Ya udahlah, itu ada. Ada ya. Oke, lanjut yang mulia. Nomornya 959. Pidana sus garis miring 2019 garis miring PN DKT PST. Percaya nggak percaya ya saya baca dari putusan ya, terserah saksi. Nah jadi apakah saksi masih ingat di dalam persidangan itu dihadirkan seorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang mengaku dari money changer? Ya, perempuan ya. Perempuan bukan laki-laki ya? Ya, perempuan. Sudah, jadi videonya tidak perlu saya tunjukkan kepada yang mulia karena sudah mengakui ya. Ya, ada perempuan. Apakah mengingat namanya? Namanya kalau nggak salah dia. Yang hadir? Yang hadir dia. Ibu dia. Bukan Legita Windiana. Enggak, saya nggak kenal namanya, saya kenalnya dia. Ibu dia dari Money Changer Kelapa Gading. Oh, Bu dia yang hadir. Iya, dia. Iyalah. Ya. Dia bukan Legita ya? Bukan lagi kita. Karena kenapa ibu dia saya kan? Ibu dia dari Money Changer Kelapa Gading kalau nggak salah. Oh begitu. Bentar saya buka di sini.
Jadi bukan Ibu Legita Windiana ya, tapi yang hadir adalah Diah Sekar Ningrum. Ya, dia Sekar Ningrum. Itu yang hadir ya. Kalau saya, karena saya kan tidak kenal siapa. Iyalah, sesuai dengan nama yang dia katakan kan gitu. Ya. Nah, kami coba membuka surat penuntutan terhadap saksi. Di sini surat penuntutan nomor sekian segala macam. Kami buka halaman demi halaman. Ternyata tidak ada yang namanya Diah Sekar Ningrum. Tidak ada juga yang namanya Legita Windiana dalam surat tuntutan. Yang membuat surat tuntutan tentu JPU. Di sini namanya P Permanate. Saya nggak kenal jaksanya, ya. Nah ini ada. Nanti kami bikin jadi bukti pada saat pembelaan. Tapi perlu kami kasih tahu, tidak ada. Tapi ada waktu di persidangan saksi ya. Oke. Kami baca di dalam surat putusan, ya. Di sini yang ada Regita Rediane. Oh, nggak kenal. Nah, di sini nomor 10. Ya nomor perkaranya aja nggak tahu, apalagi putusan udah pasti nggak tahu ya. Saya udah, ya tadi saya katakan tadi bahwa saya given aja lah. Tapi gini, saya saksi. apa namanya? Ya. Adalah ada balasan. Saksi hadir di sini untuk meringankan Pak Kiflan. Kalau Pak Kiflan belum given dia, masih berjuang, ya. Jadi tolong kerjasamanya. Jadi di sini ada namanya Regita Rediane, tapi nggak ada keterangannya. Ya, ketua majelis izin saya jawab bahwa mengapa money changer dijadikan sebagai saksi saya? Ada urusannya apa dengan money changer? Saya nggak kenal mereka kok. Bisa dijadikan saksi. Harusnya kan saya kan Pak Kiflan, Pak Iwan, Vivi, kenapa money changer jadi saksi saya nggak kenal. Nggak ada hubungannya. Ya. Tapi pada waktu itu si apanya ada ya, siapa tadi si Diahnya ada ya? Yes. Yang penting ada money changer, rambutnya panjang-panjang, masih muda, tapi namanya dia nggak ada nama Legita itu siapa? Ya. Sekarang kami minta kami ingin menunjukkan Pak Jaksa slip ataupun invoice transaksi di money changer. Lihat sana, foto. Satu foto ya. Kami ingin menunjukkan apakah dalam saksi pernah melihat ini, kalau pernah melihat kapan, kalau nggak pernah juga untuk kami. Sana. Iya, lihat sih. Diperlihatkan depan yang mulia. Apa itu? Itu slip transaksi 15.000. Kan nggak ada poin saya. Saksi lihat. Tahu Pernah lihat, kapan lihatnya? Oh, saya nggak pernah lihat. Pernah lihat. Nggak pernah tunjukkan juga harus lihat saksinya, nggak pernah tunjukkan. Yang KTP nggak pernah lihat. KTP nggak? Yang warna tadi KTP-nya. Itu warna. Slipnya, Oh, saya nggak pernah lihat itu. slipnya, KTP juga nggak? slipnya Nggak kan juga. ada beberapa macam. Saya jadi saksi tidak pernah diperlihatkan tentang ini. Tidak pernah diperlihatkan KTP-nya saksi. Coba. Ini pernah lihat? Enggak. Ini Iwan kan? Nggak tahu. Ini Iwan kan? Ya ini Iwan. Kali ini enggak. Pernah lihat ini? Bisa pernah Iwan kan? KTP-nya. Oh, nggak pernah lihat. Pernah lihat kertas ini? Enggak. Nggak pernah. Nggak pernah. Pernah lihat kertas ini? Nggak pernah. Nah, KTP-nya pun si yang tadi saksi nggak pernah. yang tulisan apa? Oh, ini dia. Jadi Nggak pernah lihat. Nggak pernah diperlihatkan. Yang punya bapak tidak pernah tahu. Nggak pernah tahu. Nggak pernah diperlihatkan. Dia nggak tahu. Iya. Waduh. Ini juga nggak tahu. Ini apa ini? Pembeli transaksi nggak? Saya nggak pernah lihat kan? nggak pernah lihat. Nggak pernah lihat. Tapi bukan ada hubungannya sama saya. Iya, nggak apa-apa di sini yang perlu kan. Nggak pernah ya. Tapi di sini kan jelas ada nama kita ini, namanya nggak tahu siapa, kita. Nggak, saya nggak pernah saya. Nggak tahu. Nggak datang di persidangan. Nggak ada. Nggak ada.
Mei. Bulan 5. Enggak pernah lihat. Ya. Kecuali yang saksi aja, saksi yang mana jajan itu aja di bawah sini. Ya, nggak pernah libatkan. Ya. Ini pun nggak pernah. Nggak pernah. Oke, mungkin dilihat. Kalau saksi lihat, ini scanner atau asli? Scanning. Tahu dari mana? Ini dong. Berapa? Ada dua itu. Oke. Kalau ini asli. Berarti bukan beli kan? Ya, kalau ini asli printer ya. Asli. Nggak tahu, saya nggak pernah lihat masalahnya. Sekarang saksi nggak pernah lihat, tapi perlu kami tanya. Ini tanda tangan sama nggak dengan ini? Dia udah pernah lihat Pak. Saya nggak pernah lihat, bukan mau. Ya, sama nggak? Yang mana? Ini sama. Dengan depan sama nggak? Yang ini? Ya. Oh beda. Beda ya. Beda. Ini ada tarikannya kan? Ya, beda ya. Nggak apa-apa. Kan boleh ditanya. Kan kuliah pada DPR lokal ya. Masa ahli forensik suatu hal? Bukan. Jadi yang tadi itu di persidangan saksi juga tidak diperlihatkan. Tidak diperlihatkan ya. Sama sekali. Dalam pertemuan dengan Iwan yang dikatakan di Saigon dan yang mana juga tidak pernah diperlihatkan oleh Iwan. Nggak pernah. Jadi baru lihat pertama kali di sini. Baru hari ini. Tadi lihat nilainya berapa? 150 juta ya masalah ya? Nggak tahu, saksi aja. Saya nggak pernah. 150 juta itu. 50 juta. Ya. Di situ disebutkan nggak uangnya tadi untuk apa? Enggak, saya nggak mau baca. Mau baca lagi? Baca. Mau baca lagi? Tolong pergi baca lagi. Untuk apa uangnya itu? Hah? Untuk apa uangnya itu? Saya nggak ngerti itu apa. Coba lihat saksi. Pak, kemana? Yang tulisan tangan untuk apa? Karena ini terkait dengan dakwaan. Saya nggak pernah sebut itu. Untuk apa itu saksi? Hah? Untuk apa katanya di situ? Aku bayar karyawan. Nggak pernah. Ada tulisan untuk beli senjata? Nggak ada. Ada untuk bunuh Wiranto, Luhut Nggak ada. segala macam? Nggak ada ya? Nggak ada ya, udah terima kasih. Tadi yang mulia menanyakan kepada saksi, apakah pernah di BAP untuk Pak Kiflan? Nggak pernah. Saksi bilang tidak pernah atau tidak ingat atau lupa? Nggak pernah. Nggak pernah. Selain di unit 3, saksi di BAP di unit berapa lagi? 3 doang. 3 doang. Ya. Oke. Apakah saksi pernah di BAP sebagai saksi mahkota? Tidak pernah. Apakah saksi pernah di BAP sebagai saksi mahkota judulnya? Nggak pernah. Coba ingat dulu. Saya justru meminta, tadi saya katakan, saya minta kepada penyidik untuk saya dijadikan konfrontir. Oke. Antara Kiflan sama Iwan seperti tadi tidak dipenuhi. Iyalah nggak dipenuhi. Ya. Apakah saksi pernah hadir dalam persidangan Vivi? Pernah hadir? Apakah pernah saksi hadir dalam persidangan Iwan Tajudin? Hadir. Persidangan siapa lagi saksi hadir? Anil, Tajudin, Tajudin, ya, Iwan, terus Vivi. siapa lagi 2 orang namanya itu? Vivi. Kalau Yang 2 orang. Army? Tidak. Army nggak pernah. Saya pengacaranya. Nggak pernah. Irfan? Tidak, Nggak. karena saya pengacaranya. Ya, jadi giliran saya pengacaranya, saksi tidak dihadirkan. Ya. Giliran bukan saya pengacaranya, saksi dihadirkan. Sebagai apa saksi dihadirkan pada persidangan Iwan Tajudin, sidang Vivi maupun sidang Anil? Sesungguhnya saya dengan Iwan itu dihadirkan untuk mengkonfirmasi mengenai uang, bukan mengenai senjata dan bukan mengenai pembunuhan. Hanya semata-mata uang, dan jelas saya sampaikan bahwa Iwan pun mengakui bahwa Habib Marati tidak pernah memberikan uang $15.000 kepada
Iwan. Dia hanya mengakui 10 juta, 50 juta. Itu saja. Oke. Terus kalau dengan Vivi, saya pernah jadi saksi, apa hubungannya dengan saya dengan Vivi? Nggak tahu saya hadir aja. Yang namanya di Ahad Surahadi kita hadir. Tapi saya pun bertanya apa hubungan saya dengan Vivi? Nggak ada hubungannya. Nah, saya kan meneruskan apa yang sudah digali yang mulia tadi. Saksi mengatakan di BAP untuk yang tadi kan? Di BAP tidak untuk Iwan dan seterusnya tadi di BAP kan? Di BAP saya sama Iwan di BAP berdua. Sama Tajudin bertiga. Di unit 3. Dengan Vivi? Di Vivi enggak? Tadi katanya di BAP, kata yang dengan yang Oh enggak, saya nggak pernah di BAP yang soal Vivi nggak pernah. Anil enggak. lah, berarti kan bukan Pak Kiflan saja. Tadi ngomongnya Pak Kiflan tidak, yang lain iya. Nah, bukan. Iwan tidak pernah. Saya sama di BAP sama Iwan sama Tajudin iya. Ya. Di unit 3 bertiga sekaligus. Ya. Kan? Vivi nggak pernah. Saya tidak pernah di BAP untuk Vivi, nggak pernah. Ya udah, tadi saksi katakan hanya Pak Kiflan yang tidak di BAP. Berarti kan Vivi juga tidak di BAP. Vivi biar tidak BAP. Army juga BAP, tidak. iya. Adnil juga tidak. Iya. Irfan juga tidak kan? Iya, Iwan iya. Hah? Iwan di BAP. Ya, Iwan Tajudin itu satu orang, satu perkara. Nah, saya di unit 3 di BAP sekaligus 3 orang. Iyalah, dengan Tajudin, dengan Iwan. Iya. Iya, itu satu perkara itu. Nomornya entah berapa lah, lupa saya ya. Kan perkara yang sama kan? Iyalah, satu nomor lah. Perkara sama nggak tahu saya kan, karena nggak urusan saya itu. Jadi sekarang saksi tolong clearkan dulu. Karena tadi yang mulia mungkin itu sudah dicatat di sana, cuma dengan Pak Kiflan yang tidak di BAP, yang lain di BAP. Oh enggak. Yang Vivi nggak pernah di BAP saya. Iya. Pak Kiflan nggak di BAP Iya. saya. Tajudin pribadi nggak ada bersama saya. Ya. Admin nggak. Siapa lagi satu lagi si yang keluar lagi? Army, nggak Irfan. pernah. Siapa? Irfan nggak. Enggak kan? Nggak. Oke, sekarang saya lanjut. Tadi saksi katakan di Vivi datang. Di siapa lagi? Adnil datang. Ya kan? Padahal tidak pernah BAP. Kenapa datang? Tanya sama Permana, jaksa. Yang manggil Jaksa. jaksa. Bukan PH. Kalau ini kan sekarang kami dulu yang tanya, bukan jaksa. Enggak, jaksa panggil. Jaksa yang panggil. Jadi yang mulia kami protes. Karena di persidangan kami ternyata jaksa tidak jujur. Karena kami minta baru hadir. Jadi ini kembalikan Pak Habil ke sana yang mulia. Kami berikutnya nanya, biar sama haknya yang mulia. Karena di tempat lain yang manggil jaksa. Padahal tidak pernah di BAP. Sementara kami dioyok-oyok mesti kami yang panggil. Di berkas kami ada daftarnya, tidak ada BAP-nya. Jadi kami mohon sekarang jaksa yang pertama nanya, baru kami yang mulia. Enggak yang mulia, kembalikan kepada bagaimana aturan main yang mulia. Karena di tempat lain jaksa yang panggil. Kalau ini kami yang panggil. Ya, ini kan saksi tambahan itu adalah haknya daripada penuntut umum, mau benar atau tidak ya. Memang di BAP kan tidak ada Pak Kiflan, itu hanya jaksa untuk masukkan saksi tambahan, ya. Memang kemarin dia tidak masukkan si Pak Habil itu sebagai saksi di dalam perkara Pak Iya, Kiflan. paham yang mulia. Ya. Tapi di perkara lain dipanggil oleh jaksa katanya. Iya, itu hanya jaksa Pak, ya. Hanya jaksa, kita tidak bisa memeriksa itu sesuai dengan saksi. Oh, berarti kami bukan dicurangin ini yang mulia. Dan itu terserah saudara nanti. Lah itu makanya supaya kata-kata itu hilang, sekarang kembalilah kepada jaksa yang pertama nanya. Tadi kan nggak kontaknya dia sudah jelas Pak. Jadi panggilan ini, jadi beliau ini bukan saksi ada cat, tapi saksi mahkota. Kami minta dinaikkan statusnya. Kalau ada cat rugi kami yang mulia. Memang saksi mahkota. Beliau tersangka, malah terpidana sudah. Iya. Nanti kita yang menilai Sir. Oh, yang mulia yang menilai. Jadi itu maka kami katakan protes. Kami sih nurut sama yang mulia. Tapi kalau kami tidak utarakan, seolah-olah kami nggak tahu hukum acara yang mulia ya. Oke, kami lanjut. Jadi dia ini saksi mahkota ya. Bukan adicat. Bukan. Mahkota. Kenapa nggak dipanggil? Mahkota lain nilainya sama adicat. Sudah semuanya dia Pak. Siap yang mulia. Jadi pikirnya bagus dulu. Itu mainnya. Ya dia biasa lah. Bapaknya
mahkota. Karena mahkota yang tahu kejahatan bapak. Iya. Kalau ada acara kan meringankan saja, nggak sama langsung. Nggak sama mainnya. Berarti yang mulia sakit tapi yang udah saya terima aja. Sudah jalan ini. Ya itu sudah tulis. Oh, kemik karena nggak terekam. Ini. Jaksa memanggil saksi ini karena dia tidak, tapi dihadirkan dalam persidangan. Ya kan ini dicurangin di daftar saksi ada, BAP-nya nggak dimasukkan. Kalau beliau saksi mahkota harus hadirkan dong. Iya. Kalau saksi mahkota menguntungkan kita, kalau ada cat nggak ada gunanya. Kan kita cari keuntungan lagi. Dia yang Dalam daftar kan ya, dalam daftar ada. siapa? Dalam daftar ada, tapi BAP-nya nggak ada. Berkasnya nggak ada ya? Jadi itu sampai ke Siapa? Ya, baru nggak dalam daftar ada. di belakang, di depan. Sini ya. Ini ya. Iya dalam daftar. Ini daftar. Begitu. Begitu. Ya, atas izin yang mulia, kami akan melanjutkan bahwa saksi sudah kenal Pak Kiflan tadi sudah diuraikan segala macam ya. Apakah pada masa perkenalan dulu maupun sampai sekarang itu pernah ada diminta bantuan dana untuk membeli senjata? Sama sekali tidak pernah. Dari pertama kali kenal di partai Nggak pernah. sampai hari ini tidak ada. Nggak pernah. Oke. Yang ada Pak Kiflan minta bantuan dana untuk apa? Untuk keliling Pulau Jawa dan peringatan Super Semar. Hanya itu ya, Hanya itu. keliling Pulau Jawa dan Super Semar. Dan itu dilaksanakan. Pernah juga kalau nggak salah habis tiket minta 215 dikirim juga. Ya, dia suruh orang ambil. Bahkan pernah Pak Kiflan itu minta bantuan lagi ketika dia memberikan orasi di lapangan Banten kalau nggak salah Pak Kiflan ya. 9 Mei. 9 Mei Pak Kiflan minta bantuan, saya tidak kasih karena demo saya nggak mau. Oh, jadi saksi tidak akan mendanai kalau kegiatan yang Itu demo. akan bertentangan dengan pemerintah. Tidak bertangan dengan saya sebagai anggota DPR ya, saya demo-demo itu kan tidak perlu mengganggu. Jadi itu dianggap tidak halal. Bukan, artinya nanti ada apa-apa saya bisa kena kalau gitu kan.
Oh gitu. Ya. Ya. Tapi kalau yang ini Seperti ini peringatan karena ada saudara saya mendapat persepan majelis. Ya. Jadi saya ini keluarga persepan mendapat beasiswa. tadi saksi menjelaskan saksi kan ditangkap oleh orang-orang baik. Ya. Dalam persidangan itu nggak jelas apa orang baik. Bisa sebut namanya kalau ingat. Artinya orang baik pertama saya diberi kesempatan untuk berbuka puasa, ajak makan. Terus kebetulan yang nangkap saya itu pernah menjadi ajudan saya di rumah, ya kan? Bisa sebut namanya? Di sana yang nangkap saya itu Rafiq. Itu dia Rafiq itu pernah waktu masih di Brimob disuruh atasannya untuk menjadi pengawal saya. Rafiq. Ya. Terus yang kedua saya juga tidak di Bogor, ya kan? Saya boleh bawa mobil sendiri ke Polda karena saya itu tidak punya saya tidak tahu perbedaan ditangkap dan dipanggil sebagai saksi. Tapi saya belum ditangkap, belum ditahan. Terus ketika saya di BAP, banyak wartawan di bawah, saya pakai kamuflase supaya wartawan tidak kenal saya. Ya. Terus saya dibawa di ruangan catatan ras. Jadi artinya mereka tidak memperlakukan saya seperti orang lain yang diekspos kamera saya enggak. Itu majelis. Artinya mereka berlaku baiklah terhadap saya. Oh jadi yang tangkap hanya tadi siapa si Rafiq Asro Rafiq itu yang namanya gondrong ya? Ya mereka banyak sekitar 20 orang. Iya. Dari rumah sekitar 11 orang. Iya. Nah selanjutnya mana lebih dahulu saksi kenal Iwan atau kenal Pak Kiflan Zain? Oh kenal Pak Kiflan. Pak Kiflan. Saksi kenal Iwan Helmi Kurniawan dari siapa? Saya dari siapa? Cuma pas ada acara seminar saya kasih materi, dia ada di situ, ya kan? Ngaku-ngaku tentara, ngaku-ngaku orang yang Prabowo gitu, orang kepercayaan Prabowo ya. Jadi saya pikir dengan yang Pak Kim, saya pun tidak pernah tahu kalau Pak Kim dan yang Iwan itu ada hubungan, nggak pernah tahu. Saya tahu nanti setelah kasus ini, setelah minta uang itu pada itu. Setelah Saigon itu ya. Jadi itu majelis saya nggak pernah tahu Pak Kiflan ini punya hubungan dengan Iwan setelah saya tahu itu ambil uang itu baru itu pun Iwan ini saya namanya saya tahu Iwan, saya tidak tahu diri Kurniawan, nggak tahu cuma Iwan doang. Karena memang saya tidak pernah kasih uang HP tiba-tiba. Ya artinya kalau bukan Pak Kiflan yang suruh ambil uang, mungkin saya tidak dipidana. Oke. Kan saksi itu dipidana terhadap perbuatan barang siapa memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi dan bahan peledak tanpa hak atau pasal 55 itu pasal 1 ayat 1 atau pasal 56 ke 1 KUHP pidana membantu melakukan misleading. Saksi dihukum karena pasal 56 ke 1. 56 ke 1 ya. Memang membantu melakukan. Enggak tahu, saya enggak tahu. Ini membantu melakukan senjata ini. Saya lihatnya di sini. Lah jadi kenapa dihukum? Ya tadi majelis hakim. Enggak, saya tanya kenapa dihukum kalau nggak membantu? Doain takdir. Udah takdir Bapak udah garis Tuhan begitu. Oh gitu. Ya. Oke. Garis. Kita nggak bisa lebih dari takdir kita kan. Ya, jadi tidak ada kaitan membantu senjata ini maka ada ya? Saya baru lihat di sini senjatanya ini. Gitu ya? Jadi di persidangan ini. Oke. Setelah itu saksi tempo hari kan yang lain tidak dilakukan tapi saksi istimewa. Dites kebohongan ya apa? Tes apa namanya itu? Tes kebohongan. Apa namanya itu? Apa namanya? Apa yang dikatakan saksi bohong apa waktu itu? Nah ini yang menurut saya keliru di sini, ya kan? Kelirunya itu saya didakwa dengan membantu uang untuk beli senjata.
Tapi anehnya saya di poligraf Ya. poligraf itu dites dengan kebohongan senjata. Jadi nggak nyambung antara dakwaan sama sebab bukti yang diambil dari tes kebohongan ini. Oh, nggak nyambung ya? Nyambung. Oh, jadi dibilang ngasih uang, tahu-tahu nanti ngadakan senjata. Ternyata dia punya tes kebohongan soal senjata. Oh. Saya nggak tahu, tapi kok hasilnya katanya saya tahu gimana. Jadi di situ menurut saya udah lah. Yang poligon itu kan polisi sendiri yang bikin, yang menganalisa kan tahu bagaimana prosesnya kan. Iya, iya. Ya. Kan ada ayam yang kontrol, saya harus kontrol. Oh, jadi saksi yang dites kebohongan, tapi manipulatif menurut saksi. Nggak ngerti, pokoknya saya tidak pernah membantu uang untuk senjata, tapi di tes kebohongannya soal punya senjata. Apakah Anda pernah tahu senjata? Saya gimana ditanya begitu? Ya, ya. Jadi senjata ini tidak ada saksi membantu untuk Sama sekali tidak ada. supaya ada ya, Harus ini. terutama dalam pendanaan. Loh, uang majelis, itu majelis, uang saya berikan kepada Iwan itu pada bulan Maret 2019. Sementara senjatanya ini sudah ada 2017-2018. Kan nggak nyambung dengan uang saya. Terus yang lain lagi senjatanya diperoleh tanggal 9 Maret. Sementara uang saya berikan tanggal 20 Maret. Jadi tidak cocok. Tapi ya udahlah. Saya mau ngapain lagi, saya sudah dihukum. Saya sudah bela mati, tapi kan mungkin karena itu sudah. Tapi kan Oke. Nah, lanjut aja, Pak. Itu yang senjata. Kalau yang peluru? nggak juga paling perlu. Sudah. Kacamatanya dilepas ya, jangan pakai kacamata hitam. Ya boleh. Nggak boleh ya, Pak. Topi kacamata dilepas. Kan? Oke. Nah, kami ingin bertanya, ya, karena ini kan sangat menarik ini. Tadi di Adnil dihadirkan, di Vivi dihadirkan, sementara dalam cerita semua Adnil ini yang suplai senjata kepada Iwan. Begitu juga Vivi yang suplai senjata kepada Iwan. Keterangan apa yang saksi berikan dalam persidangan terhadap kejadian itu? Yang Adnil suplai kepada Iwan maupun Vivi yang suplai kepada Iwan? Saya tahunya di sini bukan di persidangan. Nggak, waktu di persidangan Adnil kan tadi katanya dipanggil oleh jaksa Ya. untuk memberikan keterangan. Di Vivi juga untuk memberikan keterangan. Keterangan apa yang saksi berikan pada waktu itu? Maka mereka bisa dipenjara. Berarti kan keterangan saksi yang membuat mereka divonis. Saya tidak pernah menjadi saksi Adnil. Adnil enggak? Enggak, Adnil jadi saksi saya. Oh, Vivi? Vivi jadi saksi saya tidak menjadi saksi dia. Oh, tidak juga. Enggak. Tadi saksi katakan Enggak, Vivi saya enggak. Statusnya saya hadir karena Vivi itu hadir untuk saya. masalah bahasa aja tadi ya. Ya. Tadi saksi katakan di sidang Vivi. Tadi kan pertanyaan BAP bukan saksi tadi. Ya habis BAP kan datang persidangan. Ya. Oh jadi hanya datang persidangan. Untuk Vivi, Adi, Iwan, apa namanya? Untuk saksi saya, Vivi saya hadir sebagai saksi dia. Nah, hadir kan? Karena saya ada rekamannya. Ya, Adil enggak, si Iwan juga enggak. Ya, kalau Adil kan persidangannya ini Ya, udahlah. Adil enggak. Vivi datang ya. Saat saya datang, maupun Iwan saya datang. Nah, keterangan apa yang saksi berikan sehingga Vivi akhirnya divonis 1 tahun? Ada saksi berarti yang ikut. Saya tidak keterangan kepada Flor Vivi, saya bilang saya tidak kenal senjatanya. Saya tidak pernah tahu Vivi ini soal senjata. Itu aja. Itu aja. Nah, Masalah uang? enggak. Tidak. Tidak. Oke. Kalau di Iwan dan Tajudin? Tajudin senjata tidak, uang iya. Uang. Apa saksi katakan mengenai uang? Uang sekali bahwa 10 juta Pak Kiflan yang suruh. Sama seperti yang tadi udah dijelasin, 10 juta. Sama. Karena nggak mau itu sama ya. Ya. Oh, jadi tidak ada dalam keterangan itu menyatakan Senjata. membantu mengadakan senjata ini. Tidak pernah mengatakan begitu, maupun Iwan tidak pernah menyampaikan sama saya bahwa dia dengan Kiflan itu mobil senjata untuk bunuh orang ini, nggak ada. Ya kan berarti kan memang tidak ada kejadiannya ya. Nah, itu maka kami tanya. Nah, di sini
dalam pertimbangan menimbang bahwa terdakwa telah kenal dengan saksi Kiflan Zain pada tahun 2004 di Hotel Aston High Rasuna Said, Jakarta Selatan dalam acara Mukernas Partai Persatuan Pembangunan, dan kemudian bertemu kembali pada tahun 2017 di Balai Kartini, Jakarta Selatan dalam acara seminar isu tentang komunis. Ini kan pertimbangan dibuat oleh hakim yang memutus. Berarti dalam peristiwa ini ada kejahatan dong, maka dibuat pertimbangan. Kejahatan apa yang dilakukan oleh saksi dengan Pak Kiflan pada tahun 2004 di High Rasuna Said dan jumpa lagi 2017 di Balai Kartini, Jakarta Selatan? Karena ini perkara senjata, apakah kaitan sama senjata ini? Nggak ada. Nggak ada. Kiflan sama saya ketemu tiap hari di P3 maupun ketemu 3 kali di Said Figur. Tidak pernah bicara senjata dan pembunuhan, hanya minta bantuan soal isu komunis. Soal komunis kan saya mendengar, karena kita ini orang politisi. Kalau seorang jenderal bicara komunis pasti lebih dalam dong, karena intel dia tahu pasti kan. Itu aja. Jadi dia minta uang untuk bersebar, kita kasih karena kita keluarga bersama. Jadi tidak ada ya? Sama sekali. Tapi ini udah jadi pertimbangan ini. Bayangan saya kalau ada pertimbangan berarti ada kejadian kejahatan. Baik dengan pertemuan saya dengan Iwan maupun dengan Tajudin maupun dengan Kiflan, tidak pernah bicara soal senjata. Oke. Selanjutnya, menimbang bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2018 terdakwa melakukan pertemuan dengan saksi Kiflan Zain di Mall Pondok Indah. Dalam pertemuan tersebut saksi Kiflan Zain meminta bantuan uang kepada terdakwa untuk kegiatan. Kemudian pada Juni 2018 terdakwa menjadi narasumber seminar kebangsaan di rumah makan Al Jazeera Jalan Polonia, Jakarta Timur, dan saksi Kiflan Zain memerintahkan saksi Helmi Kurniawan alias Iwan untuk mengikuti kegiatan tersebut dan berkenalan dengan terdakwa. Lalu saksi Kiflan Zain memberikan nomor handphone terdakwa kepada saksi Helmi Kurniawan alias Iwan dengan maksud untuk mempermudah komunikasi antar terdakwa dengan saksi Helmi Kurniawan alias Iwan, dan setelah itu saksi Helmi Kurniawan alias Iwan mengenalkan diri di dalam nomor handphone. Sejak saat itu terdakwa sering berkomunikasi dengan saksi Helmi Kurniawan alias Iwan dengan tujuan untuk menyampaikan pesan dari saksi Kiflan Zain. Benar? Enggak. Saya tidak tahu. Itu kan pengakuannya Iwan kan? Enggak, ini putusan pengadilan. Pertimbangannya seperti ini. Jadi saya tidak tahu apakah nomor HP saya itu Pak Kiflan yang bikin atau siapa, saya nggak tahu. Ya. Tidak ya? Saya yakin Pak Kiflan pun mungkin tidak akan pernah memberikan nomor HP saya. Ya. Iwan ini kan hanya kenal seminar aja, tidak akrab, tidak sebagai teman kayak Pak Kiflan. Jadi begini saksi divonis karena membantu tadi kan, membantu dalam bentuk uang bukan senjata, sehingga ada senjata ini. Jadi kaitan-kaitan ini, jadi karena saksi membantu uang itulah maka saksi dihukum, divonis. Ini saya bacakan. Nah saya minta konfirmasi karena ini terkaitnya nanti dengan Pak Kiflan. Ya, uang itu kan bukan untuk senjata. Untuk bersebar. Lah inilah pertimbangan ini maka saksi divonis. Ya saya tanya Pak Hakim, dia jawab saya kan saya sudah dihukum dia. Terus menimbang bahwa pada tanggal 1 Oktober 2012 sekitar pukul 14 WIB di Monumen Lubang Buaya Jakarta Timur, saksi Kiflan Zain bertemu dengan saksi Helmi Kurniawan alias Iwan dan seterusnya. Saya nggak tahu. Tapi setahu saksi 1 Oktober bisa orang ke sana bertemu. Saya nggak tahu. Saya juga dapat undangan untuk berceramah, saya hadir pada momen itu. Karena saya pikir itu Iwan itu batal karena kan dipakai acara Lubang Buaya. Tapi ternyata ada acara, saya tidak tahu. Wallahualam. Oh, jadi saksi tidak tahu pelaksanaannya tanggal 1 atau tanggal 2? Saya undangan untuk pembicara, cuma saya pikir karena ada informasinya batal karena debatnya mau dipakai. Iyalah, untuk presiden. Saya nggak tahu kalau ada pertemuan lagi. Oh, tidak tahu ya. Tidak. Tapi lupa tanggalnya, tanggal 1 atau tanggal 2? Ya, itu sekitar tanggal acaranya mungkin tanggal 2 ya. Kalau saya nggak tahu. Tanggal 2 ya, memang tanggal 2. Ya. Tanggal 1 nggak bisa, acara tanggal 1. Tapi di putusan saksi dibikin tanggal 1 ini. Waduh, saya nggak tahu. Saya nggak ikut pertemuannya, kenapa jadi pertimbangan putusan saya? Saya kan nggak pernah di pertemuannya itu. Ya ini ada. Makanya baca putusannya. Nah, bagaimana mungkin pertemuan itu dijadikan pertimbangan majelis sementara saya tidak ada di situ? Saya nggak. Makanya saya bacakan. Saya memastikan karena ini dalam pembelaan untuk klien saya. Karena itu dari jaksa kali, bukan dari majelis. Ya udah, saya lanjut ya. Menimbang bahwa pada tanggal 13 Oktober 2018 sekitar pukul 12 WIB saksi Asmai Julfi alias Vivi menemui saksi Helmi Kurniawan alias Iwan di daerah Curug Pekansan Cibinong dan menyerahkan satu pucuk senjata api jenis revolver kaliber 38 mm
Kemudian saksi Helmi Kurniawan alias Iwan menyerahkan uang 50 juta rupiah kepada saksi Asman Sisi secara tunai sebagai pembayaran senjata api tersebut. Selanjutnya saksi Helmi Kurniawan alias Iwan melaporkan kepada saksi Kiflan Zain melalui handphone bahwa ia telah mendapatkan satu pucuk senjata api laras pendek jenis Taurus dan saksi Asman Sisi telah mengeluarkan uang sebanyak 50 juta membeli senjata api tersebut. Atas laporan dari saksi Helmi Kurniawan alias Iwan, kemudian saksi Kiflan Zain memerintahkan agar senjata api tersebut dengan terlebih dahulu dan akan dipergunakan jika dibutuhkan. Ini diputuskan saksi. Ini 50 juta yang diserahkan itu kepada Iwan. Nggak tahu. Itu kan saya katakan tadi. Sejak menurut persidangan, fakta persidangan, menurut keterangan Vivi itu menyerahkan senjata ke Iwan itu 2017 atau 2018. Saya katakan tahunnya. Sementara kalau 50 juta kan 2019, jadi ada hubungannya. Oh, nggak ada hubungannya. Iya dong, uang saya sekali 60 juta Maret 2019, senjatanya Vivi 2017-18. Apa dari mana hubungannya itu? Oh, jadi 50 juta ini bukan ya, bukan yang uang dikasih itu ya? Nggak ada hubungannya. Saya lanjut. Kalau bukan, menimbang bahwa pada tanggal 9 Februari 2019 sekitar pukul 12, saksi Kiflan Zain bertemu dengan saksi Helmi Kurniawan alias Iwan dan saksi Tajuddin alias Udin di lantai 2 rumah makan Padang Sederhana, Kelapa Gading. Selanjutnya saksi Kiflan Zain menyerahkan uang 15.000 Sing dolar SGD yang berasal dari pemberian terdakwa saksi kepada saksi Helmi Kurniawan alias Iwan yang berdasarkan keterangan saksi Helmi Kurniawan Iwan. Pada saat itu saksi Kiflan Zain berkata, "Wan, ini duit dari Habil, 15 dolar Singapura. Nanti kamu tukarkan di money changer di bawah. Saya tidak tahu kursnya berapa, tapi lebih dari 150.000. Nanti sisanya serahkan ke saya." Ini di pertimbangan saksi. Tadi lihat yang kami perlihatkan di depan. Ya tapi kan kalau goreng saya tidak tahu pembicaraannya Iwan dengan Kurniawan. Karena makanya saya bilang saya itu mestinya dikonfirmasi dulu bertiga orang ini benar nggak sekasih uang. Sekarang kami pertanyakan, ya kan? Walaupun saksi katakan tidak, tapi perlu kami tanya. Apakah ada bertemu Pak Kiflan Zain pada tahun 2019 di bulan Januari ataupun bulan Februari? Januari, Februari, nggak Maret ketemunya. Maret. Di sini katanya 9 Februari dia tukar uang. Nggak. 9 Februari katanya Pak Kiflan bilang uang dia dihabil. Itu kan pembicaraan yang menurut Iwan kan? Iyalah, nggak apa-apa. Saya tak tahu. Nah, jadi Januari, Februari tidak ada ketemu Pak Kiflan. Apakah saksi pernah punya uang Sing dolar? Oh pernah. Pernah. Apakah di persidangan saksi rekening Sing dolarnya diperiksa? Nggak ada, nggak diperiksa. Rupiah aja diperiksa. Rupiah. Nah, tapi saya nggak punya rekening dolar di dalam negeri, nggak punya. Kalau Singapura dolar ada. Iyalah, ya ada, tapi bukan di dalam negeri ya. Jadi ini kan kaitan dengan 15.000 Sing dolar. Kami mau pasti itu bukan dari saksi atau dari saksi kan gitu. Tidak ada. Januari, Februari tidak ada. Nggak ada. Oke, kalau 3 bulan aja kita bilang. Desember ada ketemu? Desember tahun 19? 18? Enggak. Tidak ada, 3 bulan kan? Kalau orang kasih uang kan? Enggak. 3 bulan, 2 bulan, 1 bulan, sehari kan begitu? Enggak ada. Oke. Apakah pernah transfer uang ke rekening Pak Kiflan? Iya nggak pernah. Sama sekali. Tidak pernah. Apakah di persidangan saksi, kan rekening BNI-nya disita, diperiksa. Ada sejumlah sekitar 150.000 lebih ditransfer ke Pak Kiflan? Nggak ada. Tidak ada. Nggak ada. Jadi tidak pernah menyerahkan uang kepada Pak Kiflan selama 3 bulan dari Desember ataupun waktu-waktu yang lain. Nggak pernah, kecuali Maret 50 juta. 15.000 saya bilang. Nggak ada. Iya kan? Saya tidak pernah menyerahkan Sing dolar sebesar 15.000 dolar kepada Pak Kiflan. Ataupun nilai rupiah yang ekuivalen Tidak dengan pernah. itu. Tidak Tidak pernah pernah. ya. Mana tahu Pak Kiflan uang rupiahnya ditukar ke money changer, kita kan tidak tahu. Nanti Tidak Pak pernah. Kiflan jelasin, tapi tidak pernah ya. Tidak pernah. Jadi dalam persidangan saksi tidak pernah ada uang mengalir ekuivalen 15.000 dolar kepada Pak Kiflan. Tidak ada. Baik transfer maupun menyerahkan. Ya, tidak pernah. Oke. Menimbang bahwa saksi Helmi Kurniawan alias Iwan diminta oleh saksi Kiflan Zain untuk menukar uang tersebut di money changer dalam bentuk rupiah, kemudian saksi dan seterusnya segera mencari senjata api laras panjang kaliber besar serta untuk uang operasional saksi Helmi Kurniawan alias Iwan. Jadi tadi saksi tidak ada kasih uang untuk beli senjata, Nggak pernah. ya. Jadi seharusnya kan saksi terputus, Ya. tapi ternyata divonis. Saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti saya diponis begitu.
Mau apa lagi? Ya ini Balik coba. belakang kan? Nggak tahu ya? Ya. Oke. Nah, kami lanjutkan. Kalau rekonstruksi saksi ikut. Nggak mau, saya nggak mau ikut. Kenapa tidak ikut? Ya, barusan tidak urgensinya apa saya nggak tahu. Urgensinya apa saya ikut rekonstruksi? Oke. Saya kriminal. Ya, tidak ikut ya. Nggak ikut. Nah, dalam berkas rekonstruksi juga tidak ada penyerahan 15.000 Sing dolar dari saksi kepada Pak Kiflan. Ya. Apakah diperankan orang lain kan bisa sebetulnya. Karena yang di Saigon itu saksi tidak hadir, Pak Kiflan hadir tapi diperankan oleh orang lain. Ya, yang berapa? Yang pertama Pak? 5.000. Itu saksi diperankan oleh orang lain. Ya. Pak Kiflan melakukan sendiri di Saigon. Sementara yang Pak Kiflan bukan di Saigon, Sobutut. Pondok Indah lah ya. Pondok Indah. Sementara yang 15.000 ini tidak ada dalam rekonstruksi, baik oleh saksi sebagai pelaku langsung ataupun oleh peran pengganti. Biar yakin kepada persidangan bahwa kalau memang itu kejahatan seharusnya rekonstruksi kan gitu, atau penyerahan dari saksi kepada terdakwa itu tidak pernah ada. Nah, ini biar tahu di persidangan ini. Tidak pernah ada penyerahan uang dari saya kepada Pak Kiflan senilai 15.000 dolar. Tidak pernah ada sama sekali. Ya, oke. Tapi di sini dikaitkan menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2019 bertempat di Saigon Cafe Pondok Indah Mall terdakwa kembali menemui saksi Helmi Kurniawan alias Iwan dan saksi Tajuddin alias Udin dan saksi Rosida. Rosida siapa? Belakang layar saya tahu katanya istrinya Iwan. Menurut Iwan. Menurut Iwan itu istrinya. Saya kan tahu di persidangan. Memang ada orangnya waktu itu. Ya, kayaknya seperti ya. Oke. Tapi jauh dari kita. Pada pertemuan tersebut saksi Helmi Kurniawan alias Iwan menjelaskan bahwa ia telah menerima uang dari saksi Kiflan Zain 145 juta rupiah yang berasal dari terdakwa. Ada ngomong Nggak gitu? pernah. Ini ada loh ini. Ya itu kan menurut Iwan aja kan nggak ada itu. Jadi tidak ada ya? Pernah ngomong seperti itu. Jadi dia tidak melaporkan, Pak Habil, saya sudah terima 145 juta dari Pak Kiflan Zain. Nggak pernah. Tidak ada ya? Nggak pernah sama sekali. Sudah ada disumpah kan? Memberi saksi Helmi Kurniawan alias Iwan uang sebesar 50 juta, tapi kasih Helmi Kurniawan 50 juta rupiah kan? Iya. Tapi bukan 50 juta yang bayar ke Vivi itu, bukan kan, lainnya? Loh, saya katakan tadi uang yang saya berikan sama Helmi Kurniawan itu pada tanggal 15 Maret 2019. Sementara dalam fakta persidangan senjata Vivi-nya ini telah diberikan kepada Iwan itu 2017 atau 2014. Jadi tidak ada kaitannya dengan uang saya itu. Iyalah, pokoknya angkanya aja sama 50 ya. Ya persoalan dia mau kompensasi sebagai pembayaran senjata yang itu urusan dia. Iyalah, pokoknya kalau di sini kata yang tadi kan di Oktober 2018 dibayar 50 jutanya. Ya. Sementara saksi memberikan 50 juta. Maret 2015. Ini menarik ini. Kenapa yang dikasih 50 juta? Supaya pas cerita ini gitu maksudnya. Nggak ada hubungannya. Memang begitu. Saya karena saya kasih bagi 50 juta. Oh, jadi 50 juta itu bukan jebakan, bukan permintaan dia, tapi saksi yang memberikan. Asal permintaan Pak Kiflan ya. Pak Kiflan minta bantuan. Karena saya berpikir apa supaya ceritanya pas ini kan seolah-olah 50 juta itu bayar senjata, padahal waktu, lokus dan tempus kan sudah berbeda ya. Oke. Ada hubungannya. Kami lanjutkan. Yang malam bertanya, mau sholat Jumat orang? Nanti setengah 12 pejatan. Iya. Sebentar, kalau misalnya saya bisa selesaikan ya, karena ini kami kan sudah hampir 2 bulan berjuang supaya saksi bisa dihadirkan. Karena hanya saksi yang bisa melepaskan beliau, kalau yang lain tidak bisa ya. Tolong saksi ya. Nah, jadi saksi ini kan dibilang membantu melakukan mat dressing, bukan sebagai pelaku utama. Nah, setahu saksi siapa pelaku utamanya ini? Saya nggak ngerti siapa pelaku utamanya karena yang pegang senjata di dalam fakta persidangan itu Iwan, Vivi, dan Adit.
Nah, mereka juga sama kena 55. Maksudnya apa? Mereka 55 turut serta. Saksi 56 membantu. Jadi pelaku utamanya siapa? Jadi punya siapa ini barang sekarang? Ya, Kenapa Kiflan terakhir jadi mau dibilang ini punya Pak Kiflan gitu maksudnya? Saya nggak tahu. Pak Kiflan tidak pernah bicara senjata sama saya, tidak pernah cerita senjata. Iya. Tidak pernah. Tapi kan ini senjatanya Iwan sama Tajudin yang kasus kan? Oh, punya mereka. Hah? Saksi yakin punya Iwan dan Tajudin. Fakta persidangan begitu mengatakan bahwa ini senjatanya dari Vivi yang pistol pada sini nggak ada lagi. Dari Vivi yang apa terus dari Agnil dapat dari Bandung itu cerita di persidangan. Saya nggak ngerti bagaimana aktualisasinya tapi cerita di persidangan Agnil, Vivi, Iwan begitu di persidangan ini. Ya saya dapat informasi di persidangan ini majelis bukan dari BAP, bukan dari penyidikan, nanti di sini. Saya lihat barang ini bukan di sini. Ya. Jadi di sini kan saksi dibilang mad pleasing pasal 56 karena ada perkenalan di Aston dan 2017 di Balai Kartini. Aston itu kan bukan perkenalan senjata, acara ketiga itu acara penentukan capres. Itu waktu kita rapat untuk menentukan capres. Itu maka saya tanyakan supaya menjadi fakta persidangan bahwa di situ tidak ada kejahatan cerita-cerita ini kan? Nah, ada. Tapi kita ini rapat muka ketiga untuk menentukan capres. ya. Saya di sidang itu waktu Pak Gibran di luar dia kayak itu. Nah, selanjutnya menimbang bahwa selanjutnya bulan Maret 2018 terdakwa melakukan pertemuan dengan saksi Kiflan Zen di Mall Pondok Indah. 2018 Maret. Ya. Pernah. 2018 atau 2019? 2019 nggak pernah saya Kiflan di. Nah, ini pertimbangannya itu makanya 2019. saya terusin baca ya. Maret 2019. Menimbang bahwa selanjutnya bulan Maret 2018 terdakwa melakukan pertemuan dengan saksi Kiflan Zen di Mall Pondok Indah. Dalam pertemuan tersebut saksi Kiflan Zen meminta bantuan uang kepada terdakwa untuk kegiatan. Kemudian pada Juni 2018 terdakwa menjadi narasumber seminar kebangsaan di rumah makan Al Jazeera, Jalan Polnia, Jakarta Timur, dan saksi Kiflan Zen memerintahkan saksi Helmi Kurniawan alias Iwan untuk mengikuti kegiatan tersebut dan berkenalan dengan terdakwa. Lalu saksi Kiflan Zen memberikan nomor handphone terdakwa kepada saksi Helmi Kurniawan alias Iwan dengan maksud untuk mempermudah komunikasi atas dan seterusnya. Tidak benar. Tidak benar. Jadi ini lokusnya sama. Tempus pada waktu mad pleasing membantu dan tempus waktu pada waktu pelaku utama beda tahun. Emang ada 2 kali 2018 2019. Nah, saya kan dihukum karena ada bukti. Ya, tadi kan yang di atas itu kaitan barang siapa dan seterusnya itu ditimbang itu 2019 kejadiannya. Ini sekarang tempatnya sama tapi waktunya dibilang 2018. Ya. Saya ketemu Pak Kiflan itu untuk kita menjelang bersama. Berarti Maret. Ya. Jadi saksi nggak pernah baca putusannya ya? Enggak, saya nggak baca bisa. Ya ini dibilang membantu itu sejak 2018. Ya itu kan keterangan Pak Jaksa, salah satu dakwaan jaksa beri kepada saya. Kan dakwaannya jaksa yang putusan pengadilan kan sama. Oh, sama. Saya Sama belum sih. baca. Oh iya, sama ya. Kan sama kan? Nah, oke, saya lanjutkan lagi. Menimbang bahwa pada tanggal 1 Oktober 2012 pada sekitar pukul 14 WIB Lubang Buaya. Nah, itu sama ya tadi, tapi 2. Oke. Menimbang bahwa pada tanggal 13 Oktober 2015 sekitar pukul 12 WIB saksi Azmi Vivi menemui saksi Helmi Kurniawan alias Iwan yang tadi 50 juta sama 2018. Enggak tahu saya. Tapi nggak ada kaitan. Enggak ada saya kan kaitannya. Tapi yang ketemu di Saigon Itu 2015. bukan 2018. Bukan. Jadi tidak ada 2 kejadian. 2018 dan 2019 bulan sama tempat sama tidak ada. Saya ketemu Iwan 2 kali, semuanya 2018 lokusnya juga di Mall Saigon. 2019. 19 Maret 2019. Ya bukan 2018 ya, 2018. tapi di sini 2018 katanya. Wah, nggak ada saya nggak baca putusannya. Nah, terus menimbang bahwa pada tanggal 9 Februari 2019 sekitar 12, ini udah 2019 lagi, yang tadi 15.000 sama pertimbangannya. Menimbang bahwa saksi Helmi Kurniawan alias Iwan diminta oleh saksi Kiflan Zen untuk menukarkan uang masih sama. Oke. Di persidangan saksi itu
senjata ini asalnya dari siapa? Kalau ketika Iwan, Vivi maupun apalagi satu lagi si Agnil, ini Agnil mengatakan dari dia, dari Agnil. Oh, Anil mengaku dari dia. Dari Agnil, terus Vivi dari senjata yang pistol dari Vivi. 2018 atau 2017 itu Vivi menjual senjata, menggadaikan ya, tidak menjual ya, menggadaikan. Oh, menggadaikan. Ya kan? Ke Iwan 50 juta. Ya. Menggadaikan. Terus yang kedua, Agnil diperintah sama Iwan, ini fakta persidangan ya, untuk cari senjata. Dia dapat senjata dari Bandung, yang nggak tahu yang mana didapatkan itu. Agnil jual kepada Iwan itu Februari sama Maret. Sementara saya tanggal 3 Maret sampai Februari. Sementara uang saya berikan kepada Iwan itu adalah Maret. Jadi lagi-lagi ada hubungannya lagi antara uang saya sama keberadaan senjata ini. Tidak ada hubungan ya. Senjata ada kepada uang saya. Itu dites kebohongan nggak itu? Enggak ya. Hanya tes ke uang saya, apakah Anda pernah tahu kepemilikan senjata? Kan aneh. Ya semua tahu lah. Apalagi saksi kan. Berarti kan saya dituntut dan didakwa dengan menyerahkan uang. Nah, selanjutnya tadi kan katanya senjatanya itu dari Anil, kecuali satu dari Vivi. Apakah dalam persidangan saksi ini dibilang senjata dari luar negeri apa dari dalam negeri? Seingatnya? Seingat saya dari Bandung. Oh, dari Bandung. Dari Bandung. Adi itu yang cari masalah. Ini bukan keterangan saya. Iyalah, ya di persidangan saksi ini dari Bandung. Menurut Adi di persidangan saya. Iyalah, Bandung itu kan Indonesia ya? Apa luar negeri? Ya masa luar negeri Indonesia. Indonesia kan? Nah. Jadi ini senjata buatan dari Indonesia. Oh, saya nggak ngerti. Sesuai pengetahuan saksi? Nggak tahu, saya kenal senjata. Oh, nggak tahu senjata. Oke. Jadi di sini menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, 1. Terdakwa telah kenal dengan saksi Kiflan Zen sejak tahun 2004 dalam acara Mukernas Partai Persatuan Pembangunan P3. Jadi kejahatan itu mulai dari 2004. Bagaimana ya kejahatan itu? Waktu kita bahas capres kok ada P3 Mukernas. Jadi nggak ada ya, membantu mengadakan senjata itu nggak dipikirin dari 2004 ya? Kita 2004 kita berpikir capres. Capres ya? Kita dukung SBY kalau salah ya Pak. Ya nggak ada berpikir senjata ya? Oke. Saya bimbing sidang itu Mukernas. Saya mau konfirmasi aja. Terus selanjutnya yang kedua, pada bulan Maret 2018 terdakwa melakukan pertemuan dengan saksi Kiflan Zen di Mall Pondok Indah. Dalam pertemuan tersebut saksi Kiflan Zen meminta bantuan uang kepada terdakwa untuk kegiatan. Kegiatan apa? Tidak, jadi Pak Kiflan tidak langsung menarasikan langsung ujung-ujung minta uang, enggak. Ada narasi yang dia bangun. Dia bangun yaitu mengenai bangkitnya komunis. Ya kan? Nah, dia kan seorang mantan bintang jantel, ini pasti dia tahu informasi itu kan. Saya kan mendengarkan, baik. Gawat juga kalau ada komunis itu kan. Ya cerita, nah ini saya mau adakan peringatan bersama. Di situ kita bantu dong katanya. Iya, saya dan sebelum lagi kita bantu saja. Ya udah Pak, saya kasih saya bantu seperti itu aja. Ya. Tapi ketika dia minta pada tanggal 12 Mei yang di Lewang Pantai. Ya. Lewang Pantai kan? 9 Mei dia waktu lagi mimpin demo, orasi di panggung, dia telepon saya minta bantuan untuk kegiatan demo itu lewat siapa nih? Aku bilang siapa bukan? Almi kan, saya tidak kasih. Oh, saya bilang Pak, untuk demo nggak mau, saya bilang. Tanya gimana marah-marah sama saya. Oh, kau pernah aku bilang untuk demo saya nggak mau. Oh gitu ya. Oke. Jadi tidak pernah berbicara mengenai adanya Pak Kiflan mau beli senjata. Nggak pernah. Kepada saksi ya. Tidak pernah ada minta uang untuk beli senjata. Nggak pernah. Kalau masalah pembunuhan? Nggak ada apalagi itu. Karena di sini menimbang bahwa sesuai dengan keterangan ahli seismograf Nurholis STSH
yang memberikan pendapatnya dengan di bawah sumpah di depan persidangan. Pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat terdakwa ditanya apakah terdakwa mengetahui tentang kepemilikan senjata, dijawab oleh terdakwa tidak. Yang menurut ahli berdasarkan teori analisa kaliannya jawaban tersebut tidak benar. Dan analisa kesimpulan, terdakwa mengetahui tentang perbuatan senjata api dengan nilai 80%. Kebenarannya sesuai teori tersebut. Jadi majelis izin menjelaskan, sesungguhnya bukti yang membuat saya itu jadi terdakwa cuma satu buktinya. Jadi ketika saya ditangkap pada tanggal 9 itu belum ada barang bukti, belum ada dua barang bukti. Nanti bukti saya peroleh itu tanggal 25 Juni kalau salah. Itu tanggal 5 Juni atau 25 Juni? Apanya? Waktu tes kebohongan itu. Di sini nggak disebut tanggalnya. Mesti ada tanggal 5 Juni atau 25 Juni. Pokoknya menimbang bahwa sesuai dengan keterangan ahli seismograf yang memberikan pendapatnya dengan di bawah sumpah di depan persidangan. Jadi enggak, jadi saya ketika dijemput di Jataras, saya kan ditahan di Jataras, Jataran bagus lah, ya kan? Saya dijemput tidak dibilangi poligraf, nggak disampaikan. Kalau saya disampaikan poligraf, saya pasti tidak akan datang. Karena saya butuh pengacara, yang saya butuh ahli untuk mendampingi saya. Oh, jadi itu Juni poligrafnya ya? Juni atau Juli kan antara Mei, mungkin Juni antara Juni-Juli. Ya. Juni-Juli tadi sudah konfrontasi dengan Iwan dan belum, nggak ada, nggak mau. Yang Iwan dengan Helmi tadi bertiga. Sudah. Setelah itu ya? Setelah itu. Ya wajar lah, udah tahu masalah senjata, orang udah ditanyain. Kenapa? Wajar lah jadi tahu senjata, karena sudah tahu dari waktu penyidikan kan? Tahunya dari penyidikan. Tadi bayangan saya, ini dilakukan pertama kali waktu diambil. Belum tahu apa-apa kan? Ya. Ini kan sudah tahu semua. Iya, sudah dibuka. Ya. Kita rekonstruksi aja pasti. Ngerti maksudnya? Iya, saya sudah tahu. Jadi tahu lah, udah tahu. Pak Iwan paling tahu lagi dia. Berarti dijebak. Ya, jadi gitu ya. Jadi ini setelah semua tahu baru setelah saya dibilang sama Iwan soal senjata. Baru tes kebohongan ya. Yes. Oke, biar ini menjadi pertimbangan kepada yang mulia. Ini ada juga ini. Menimbang bahwa selanjutnya sesuai dengan keterangan ahli bahasa Profesor Dr. Wahyu Wibowo yang memberikan pendapatnya dengan di bawah sumpah di depan persidangan. Ada ahli bahasa ini hadir. Ada. Pada pokoknya menyimpulkan bahwa percakapan antara terdakwa dengan saksi HL alias Iwan menunjukkan bahwa terdakwa mengetahui tentang pembelian senjata api oleh saksi HL alias Iwan atas perintah dari saksi Kiflan Zain dan menggunakan uang dari terdakwa. Tolong, tunggu dulu. Tolong jaksa melalui yang mulia, mana percakapan itu ditujukan dalam persidangan? Ada di BAP mengenai percakapan WA, bukan percakapan, dia WA saya. Iyalah, itulah percakapan. Dia percakapan, kalau percakapan saya balas, enggak. Tolong diperlihatkan dalam persidangan. Karena disita kalau tidak salah itu kan? Dari BAP. Ada memang WA itu? Ada di BAP. Tolong diperlihatkan, kita mau lihat. Karena ini kan penting menggunakan atas perintah Pak Kiflan katanya. Menurut saudara. Iya. Dia WA saya. Ini ada di situ laptop. Coba kami lihat yang mulia. Kayaknya disita juga itu. Pembicaraan WA itu. Pembicaraan di WA apa? Kan ada sudah diatur, memang ada WA. Ada WA, Iwan WA saya. Isinya seperti itu. Bagaimana isinya? Isinya, saya ulang ya. Menimbang bahwa selanjutnya sesuai dengan keterangan ahli bahasa Profesor Dr. Wahyu Wibowo yang memberikan pendapatnya dengan di bawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menyimpulkan bahwa percakapan antara terdakwa dengan saksi HL alias Iwan menunjukkan bahwa terdakwa mengetahui tentang pembelian senjata api oleh saksi HL alias Iwan atas perintah dari saksi Kiflan Zain dan menggunakan uang dari terdakwa. Karena itu bukan BA-nya mana? Isi BA-nya apa? Lah itu sekarang kita minta dibuka. Ya, Ada di BA ada Pak, ada majelis, ada di perkara saudara. Iya, di perkara saya. Nggak ada. Di nggak ada. Di BAP saya itu. Tunggu, kita lihat disita apa tidak ya. Sebentar. Nggak disita. Rekaman ada. Oh, nggak disita. Enggak. Itu di BAP saya, di BAP saya. Di BAP. Bukan. Di saya nggak ngerti. Pokoknya itu BAP Iwan ke saya.
jangan aja dicari ini kita sudah hampir setengah 12. Ini kan ada menimbang bahwa penyitaan barang-barang berupa rekaman pemeriksaan tersangka Dr. Habib Marati tanggal 29 Mei 2019. Ada videonya, bisa kita lihat. Ini ada di situ kok di situ. Rekaman pemeriksaan tersangka Dr. Habib Marati tanggal 12 Juni 2019. 12 Juni ya. Rekaman pemeriksaan tersangka Dr. Habib Marati tanggal 10 Juli 2019. Ya. Ini kita mau apa? Ya. Poligraf 25 Juni. Uji di persidangan yang 5 Juni ya. Poligraf 5 Juni. Saya belum tahu. Maka kita minta dibuka yang 29 Mei 2019. WA itu 29 Mei waktu perkara ditangkap sudah dibuka? Belum kan? Saya kan tanggal 29 Mei itu sebelumnya. Enggak, di BAP yang mana? Mungkin setelah 29 Mei. 12 Juni. Ya, 12 Juni. Coba yang mulia 12 Juni. Sama tanggal 30. terus tanggal 30 lagi ya. Iya. Ada 4 ini ada 30 Mei. videonya. Jadi di situ kelihatan. Video Dan apa? video waktu BAP. Oh iya. Rekaman. Kan di situ di sini soalnya masalahnya atas perintah dari saksi Kiflan Zain dan menggunakan uang dari terdakwa. Ini cerita WA-nya. Nggak ada biaya begitu sih. Iya, saya nggak mau tahu. Kita buktikan di sini. Nggak ada biaya begitu. Hanya Pak, apa namanya ini anak di lapangan ini sudah itu biaya dia. Saya lihat, saya akan jawab. Iyalah, nanti kita biar yang mulia bisa lihat. Karena saya minta ini dibuktikan tidak ada atau ada. Nggak ada. Kalau nggak itu senjatanya nggak ada biaya begitu. Ini WA-nya seperti ini. Nggak ada. Nggak ada. Kata Profesor Wahyu Wibowo. Ya. Kalau tadi nanti jadi saksi di kami kan enak ahli ini. Ahli ini nggak di kami masalahnya. Nggak ada. Nggak ada. Nggak dihadirkan. Nggak ada biaya bahwa Pak sindol uang suruh senjata nggak ada. Iyalah. Kita mau lihat WA yang mana ini. Pengacara saya berarti memang dia teliti. Nggak boleh ngomong begitu. Kami juga pengacara. Sudah pasrah. Ini ada Tanggal 29 Mei, 12 Juni, 10 Juli, dan 30 Mei. Kami nggak tahu yang mana Pak Jaksa. Jadi ini kami minta diinikan. Kalau nggak tercoreng selamanya Pak Kiflan seumur hidup ini. Ini kaitan sama saksi kan. Makanya sana video kan video. Foto. Di mana itu yang tadi ini, yang menyatakan ini. Bapak lihat Pak. Atas perintah dari saksi Kiflan Zain dan menggunakan uang dari terdakwa. Di mana WA-nya tadi? Masih lama itu 99 ya. 12 Mei. Juni. 12 ini baru Juni. Ya. Saya tunjukkan itu. Yang tunjukkan saya Iwan saya. Ada ya kayaknya ya Pak. Ada ya. Saya siap Pak, saya siap. Iya. Maksudnya Iwan yang ngirim. Iya, saya jawab. Ada tulisan di situ bahwa Pak Kiflan yang suruh. Oh nggak ada, bukan begitu ya, bukan begitu. Kalau nggak berarti fitnah ini. Dia hanya melakukan apa namanya Pak, anak-anak sudah repot ini anak-anak kita sudah apa namanya itu di lapangan anak sudah habis kehabisan uang gitu kan terus ada nanti kehabisan uang apa? Tidak respon kan? Dia tunjukkan saya. Isinya Pak, anak-anak di lapangan sudah kehabisan, terus Pak Kiflan masih dijawab salah gitu, terus di lapangan sudah nggak tahu apa gitu Pak lupa. Itu benar dari waktu saya. Bukan ada respon, sudah apa yang maksudnya? Ada ya? Ini yang tadi sudah siap. Tapi tidak menunjukkan nama Kiflan nggak?
Ada tadi seperti itu katanya. Ada. Kan 12 nih. Kita coba dulu. Siapa yang mulia? Iwan aja. Nggak bisa. Tapi yang mulia, saya juga acara Jumat, yang mulia. Jam berapa? Saya jam 1 ada acara kantor. Sambung. Ya, nanti kita sambung aja minggu depan bisa lagi ya Pak. Siapa yang mulia? Ya. Gimana Bang? Karena itu sudah tanggal 12 saja kita berikut Jumat. Iya, saya ada acara Apabila kantor. ada acara juga nanti minggu depannya kita lanjutkan misalnya Pak. Insya Allah, iya. Ya. Ya. Baiklah ya, sidang kita sekolah untuk kesempatan itu. Siapa yang mulia? Siapa? Nanti kalau kita depan nanti kita ya. Mantap kan. Jadi pengacaranya gimana? Waduh, kacau. Kurang teliti. Jadi pengacaranya gimana? Kurang teliti katanya. Makanya. Tapi dia mesti mau tuh di Pak Permana? Dia bilang tadi jadi pengacaranya gimana tadi?